Suamiku menceraikanku di malam satu suro, demi janda yang mempeletnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda sahabat Ainun, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya. Kali ini Ainun akan membawakan cerita tentang Ratna. Dikhianati di malam satu suro oleh suaminya yang terkena pelet janda, Ratna jatuh dalam kehancuran paling dalam. Namun dari luka itu, ia bangkit, menemukan kekuatan sejati sebagai perempuan yang mampu memaafkan. Sebelum Ainun lanjut, absen yuk Bunda, dari kota mana saja? Dan buat yang sudah like, komen dan subscribe semoga rezekinya dilancarkan ya. Yuk, langsung saja kita mulai kisahnya. Jam dinding menunjukkan pukul 5.30 pagi. Di rumah besar bercat putih gading itu, suasana masih senyap. Sebuah rumah warisan orang tua Bayu yang berdiri anggun di kawasan elit Lembah Indah, jauh dari hiruk-pikuk kota. Dikelilingi pagar besi tempa berukir, taman bunga yang rapi, dan pohon-pohon besar yang menjulang, rumah itu seolah menjadi simbol kehangatan dan stabilitas dalam hidup Ratna dan Bayu selama 9 tahun pernikahan mereka. Di dalam rumah, Ratna sedang melipat sajadah dan mukenanya dengan tenang. Usai salat subuh, seperti rutinitas pagi lainnya, ia langsung menuju dapur. Ia memasak sendiri, meski mereka memiliki pembantu yang tinggal di rumah. Baginya, membuatkan sarapan adalah bentuk cinta yang tak pernah lekang. Hari ini ia memasak nasi goreng kampung lengkap dengan suiran ayam dan telur dadar iris, sambal rawit merah yang pedasnya menusuk, serta teh jahe hangat yang selalu menjadi favorit Bayu. Ratna melangkah ke ruang makan dengan nampan berisi makanan. Rumah itu besar, terlalu besar untuk hanya ditinggali 2 orang, tapi tidak pernah terasa sepi. Bayu selalu mengisi ruang dengan tawanya, ceritanya, dan sikap lembutnya yang membuat Ratna merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Tak lama, terdengar langkah kaki menuruni tangga. Bayu muncul dengan senyum khasnya, rambutnya masih sedikit basah. Kemeja biru muda telah rapi menempel di tubuhnya. Pagi, sayang. Sapanya, mencium kening Ratna lembut. Pagi, ayah, jawab Ratna, memanggil dengan sebutan manja yang biasa mereka gunakan meski belum memiliki anak. Mereka duduk, menikmati sarapan dalam obrolan ringan. Tentang proyek pembangunan di Bandung yang dikerjakan Bayu, tentang tanaman mawar Ratna yang mulai berbunga lagi, bahkan tentang rencana mereka liburan ke Ubud bulan depan. Namun, di tengah canda mereka, Ratna sempat memandang ke arah rak foto yang tergantung di dinding ruang makan. Di sana tergantung potret-potret perjalanan mereka. Di Paris saat musim gugur, di Kyoto saat bunga sakura bermekaran, dan di Bali saat ulang tahun pernikahan mereka yang kelima. Semua foto menampilkan wajah bahagia, senyum tanpa beban. Tapi di balik senyum itu, Ratna menyimpan satu kerinduan yang tak pernah ia ucapkan terlalu dalam. Seorang anak. Sudah 9 tahun menikah, dan berbagai ikhtiar telah mereka jalani. Pengobatan herbal, konsultasi dokter kandungan, hingga terapi hormon. Tapi semua usaha belum membuahkan hasil. Meski Bayu selalu menenangkannya dengan kata-kata manis, Ratna tahu, di lubuk hati terdalam, keinginan untuk menjadi seorang ibu tak pernah padam. Usai sarapan, Bayu mencium tangan Ratna dan berpamitan ke kantor. Ratna berdiri di teras, melambaikan tangan seperti biasa. Udara pagi menyapu wajahnya, dingin tapi menenangkan. Namun hari itu, ada sesuatu yang berbeda. Sebuah mobil sedan hitam dengan kaca gelap tiba-tiba berhenti di depan rumah. Tak ada suara klakson. Hanya sunyi, seperti hadir dari kekosongan. Ratna mengernyit, tak mengenali mobil itu. Ia sempat mengira itu tamu kantor Bayu, atau mungkin kurir. Tapi ketika pintu mobil terbuka, dan seorang wanita turun perlahan, langkahnya ringan namun penuh keyakinan, Ratna tahu ini bukan tamu biasa. Wanita itu mengenakan gaun hitam selutut, kacamata besar menutupi hampir separuh wajahnya, rambut hitam panjang dibiarkan tergerai. Aura misterius langsung menyelimuti kehadirannya. Ratna membuka pagar, mencoba bersikap ramah seperti biasa. "Selamat pagi,
Ada yang bisa saya bantu? Wanita itu tersenyum kecil. Maaf, saya mencari Pak Bayu Pranata. Ratna mengangguk, tetap sopan. Suami saya. Tapi beliau baru saja berangkat ke kantor. Ada pesan yang ingin disampaikan? Wanita itu mendekat, menatap Ratna dari balik kacamatanya. Saya, Dinda, teman lama Bayu. Dinda. Nama itu terdengar asing di telinga Ratna, tapi entah kenapa terasa mengganggu. Seperti nama yang pernah terdengar di masa lalu, samar, tapi penuh bayangan kelabu. Sebelum Ratna bisa bertanya lebih jauh, suara mobil Bayu terdengar kembali. Ternyata ia lupa membawa dokumen penting dan kembali ke rumah. Saat matanya menangkap sosok wanita yang berdiri di dekat istrinya, Bayu mendadak membeku. Dinda? Nada suaranya pelan, nyaris tak terdengar, tapi ada keterkejutan yang tak bisa disembunyikan. Ratna menoleh cepat. Kamu kenal? Dinda hanya tersenyum. Kupikir kamu akan lupa. Tapi ternyata tidak. Bayu melangkah pelan, tatapannya tak bisa lepas dari Dinda. Wajahnya berubah, tidak seperti biasanya. Bukan senang, bukan marah, tapi campuran ketakutan dan penyesalan yang aneh. Ratna mulai merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Kalian pernah kenal sebelumnya? Bayu menoleh pada Ratna, lalu kembali ke Dinda. Ini bukan tempatnya untuk bicara. Tapi aku sudah datang, dan aku tidak akan pergi sebelum semuanya jelas, ucap Dinda tegas. Dan pagi yang awalnya tenang, seperti biasanya, berubah menjadi pagi yang penuh guncangan. Kehadiran Dinda membawa gelombang baru dalam rumah tangga yang selama ini damai. Ratna berdiri di ambang ketidakpastian, mencoba mencari arti dari semua isyarat itu. Dalam diam, Ratna mulai merasa bahwa rumah besar yang selama ini ia rawat dengan cinta dan ketulusan, perlahan-lahan retak dari dalam. Dan Dinda, wanita misterius itu, bisa jadi adalah tangan yang akan mengguncang fondasi pernikahannya. 2 minggu setelah kemunculan Dinda, kehidupan rumah tangga Ratna dan Bayu tampaknya berjalan seperti biasa. Namun Ratna tahu, ada sesuatu yang mulai berubah. Sejak pertemuan itu, Bayu jadi lebih banyak diam. Ia kerap melamun, pulang lebih larut dari biasanya, dan sesekali matanya menyimpan kegelisahan yang tak pernah ia jelaskan. Ratna mencoba menahan diri, memberi ruang, dan tidak langsung menuduh. Tapi nalurinya sebagai istri memberi sinyal bahwa ada badai yang sedang tumbuh perlahan di balik tenangnya langit rumah tangga mereka. Hari itu, saat sedang menyiram bunga mawar di taman depan, Ratna melihat sebuah truk pengangkut barang berhenti di depan rumah kosong di sebelah. Sudah bertahun-tahun rumah itu tak berpenghuni, dan kini sepertinya akan ditempati kembali. Ia menghentikan aktivitasnya dan memperhatikan dari kejauhan. Beberapa pekerja mulai menurunkan sofa, lemari, dan perabot rumah tangga lainnya. Tak lama kemudian, dari mobil sedan putih yang terparkir di belakang truk, seorang wanita muda turun. Penampilannya mencolok, berkulit cerah, mengenakan blus satin putih yang rapi dan celana panjang krem, dengan rambut hitam bergelombang yang dibiarkan terbuka. Parasnya cantik, anggun, namun ada sesuatu dalam cara ia melangkah yang membuat Ratna sulit berpaling. Wanita itu menoleh dan tersenyum ke arahnya. Pagi, Bu. Saya tetangga baru. Sapa wanita itu ramah sambil berjalan mendekat. Ratna membalas senyuman itu, meski hatinya entah mengapa terasa canggung. Pagi juga. Selamat datang. Ya, rumah ini memang sudah lama kosong. Wanita itu mengulurkan tangan. Nama saya Sari. Saya baru pindah dari Semarang. Ratna. Saya tinggal di sebelah. Wah, senangnya punya tetangga perempuan. Kalau butuh apa-apa saya boleh mampir, kan? Katanya sambil tertawa kecil, manis, lembut, nyaris tanpa celah. Tentu, jawab Ratna singkat. Mereka sempat mengobrol sebentar, membicarakan hal-hal ringan seperti tukang sayur keliling, jadwal pengambilan sampah, dan toko kelontong terdekat. Sari sangat ramah,
dan mudah sekali membuat orang merasa nyaman. Tapi saat Ratna hendak pamit kembali menyiram tanaman, pandangan Sari menoleh sekilas ke arah garasi rumahnya, tepat saat Bayu baru saja keluar dengan mobilnya. Sari diam sesaat, lalu tersenyum kecil. "Itu suami ibu?" Ratna mengangguk. "Iya, Bayu." "Oh," gumam Sari pelan. Tatapan matanya menyapu tubuh Bayu dari kejauhan, seperti menilai, seperti mengukur sesuatu. Ratna menangkap sorotan itu. Ia tak mengatakan apa-apa. Tapi entah mengapa, jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Hari-hari berikutnya, Sari mulai sering terlihat. Kadang menyapu halaman dengan pakaian yang terlalu tipis untuk udara pagi, kadang sekadar berdiri di pagar depan sambil menyapa semua yang lewat. Ia juga cepat akrab dengan beberapa pembantu di sekitar, termasuk Sumi, asisten rumah tangga Ratna. Suatu siang, Sumi sempat bercerita. Bu Sari itu loh, baik banget. Tadi ngasih saya bolu kukus sama teh botol. Katanya biar kita akrab. Orangnya juga cerita kalau dia janda. Suaminya meninggal 2 tahun lalu." Ratna terdiam sesaat. "Janda?" ulangnya pelan. "Iya, Bu. Masih muda banget, kan? Katanya baru umur 30. Cantik juga. Suaminya dulu pengusaha katanya. Tapi kecelakaan waktu tugas keluar kota. Dia sekarang tinggal sendiri." Ratna mengangguk, berusaha tak menunjukkan ekspresi. Tapi pikirannya mulai berputar. Janda muda, cantik, tinggal sendirian di sebelah rumah. Dan sekarang, tampaknya mulai menyusup ke kehidupan mereka. Semenjak itu, Sari seperti selalu punya alasan untuk muncul. Suatu sore, ia tiba-tiba datang ke rumah membawa sepiring risoles. "Maaf mengganggu ya, Bu Ratna. Saya cuma mau kasih ini kebanyakan bikin tadi," katanya sambil tersenyum. "Oh, makan. Tapi repot-repot banget," ujar Ratna, mencoba ramah. Sari tertawa pelan. "Enggak, kok. Saya malah senang bisa berbagi. Suasananya di sini enak. Ya, apalagi tetangganya ramah-ramah." "Oh iya, Pak Bayu di rumah, Bu?" Ratna menatapnya sekilas. "Belum pulang kerja." Sari mengangguk. "Ah, saya pikir beliau udah di rumah. Soalnya tadi siang saya lihat mobilnya. Ya udah saya pamit dulu, ya." Sari melangkah pergi, tapi Ratna masih berdiri di depan pintu. Ada keganjilan dalam cara Sari menyebut nama suaminya. Terlalu lancar. Terlalu akrab untuk ukuran tetangga yang baru seminggu pindah. Beberapa hari kemudian, Ratna menemukan sesuatu yang membuat hatinya benar-benar terguncang. Di dashboard mobil Bayu, ia tak sengaja melihat secarik catatan kecil bertuliskan, "Terima kasih atas tumpangannya. Lain kali saya traktir kopi. Ya? Es." Es tidak mungkin bukan Sari? Ratna membawa catatan itu masuk ke kamar. Ia duduk lama di pinggir ranjang, memandangi tulisan tangan itu dengan hati berdesir. Rasa tidak enak yang sejak awal ia rasakan tentang tetangga barunya kini mulai menemukan bentuknya. Perlahan, wajah manis dan senyum ramah Sari tidak lagi tampak tulus, melainkan seperti topeng yang sedang menunggu waktu untuk dilepas. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Ratna tak bisa tidur meski tubuhnya lelah. Ia merenung dalam diam tentang seorang wanita yang datang dengan tatapan lembut, senyum yang bersinar namun menyimpan niat yang belum terbaca. Dalam hatinya, Ratna tahu, angin sudah mulai bergeser. Rumah tangga yang selama ini ia jaga dengan cinta dan kesabaran, mulai digoyang oleh kehadiran 2 wanita misterius. Dinda yang datang dari masa lalu Bayu, dan Sari si janda muda yang kini berada di depan matanya setiap hari. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah badai itu datang, tapi kapan akan benar-benar menerjang. Pagi itu langit mendung, dan hujan rintik-rintik turun sejak dini hari. Rumah besar yang biasanya hangat oleh tawa dan sapaan pagi kini terasa asing, sepi, dingin. Ratna duduk sendiri di meja makan.
Nasi goreng yang ia buat nyaris tak disentuh. Teh jahe di cangkir Bayu bahkan belum dihirup. Waktu sudah menunjukkan pukul 7:15. Namun Bayu belum juga turun dari kamar. Biasanya, sejak menikah 9 tahun lalu, Bayu selalu menjadi orang pertama yang menyambut pagi dengan semangat. Ia akan turun dari kamar sambil menyalakan musik klasik pelan-pelan, menyapa Ratna, dan sesekali memeluknya dari belakang saat ia sibuk di dapur. Tapi itu hanya kenangan. Karena selama 2 minggu terakhir, Bayu berubah drastis. Ia seperti orang yang bukan dirinya. Ratna mencoba bersabar, mencoba bertanya perlahan, mencoba menjadi istri yang mengerti. Tapi semakin hari, jawabannya makin sunyi. Sikapnya makin keras. "Mas?" panggil Ratna ketika Bayu akhirnya muncul dengan langkah berat. Tanpa menyapa, tanpa senyum. Hanya mengambil kopi hitam yang sudah dingin di meja lalu duduk memandang kosong ke arah jendela. "Aku masakin nasi goreng. Mau aku panasin lagi?" "Gak usah. Aku gak lapar." Nada suaranya datar, dan itu membuat dada Ratna sesak. Bukan karena jawaban itu, tapi karena betapa asingnya suami yang kini duduk di depannya. Setiap pertanyaan sederhana kini bisa menyulut amarah Bayu. Ketika Ratna menanyakan kenapa ia pulang tengah malam 3 hari berturut-turut, Bayu malah membentaknya. "Jangan ngatur hidupku. Aku capek kerja, kamu enak di rumah. Gak usah sok tahu." Kata-kata itu mengiris hati Ratna seperti sembilu. Ia terdiam, menahan air mata. Dalam hati ia bertanya-tanya, kemana perginya pria lembut yang dulu selalu menghargainya? Bayu yang selalu mencium keningnya sebelum tidur. Bayu yang dulu akan panik kalau ia sakit kepala ringan saja. Bayu lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah. Pulang larut malam. Kadang tak menjawab telepon. Dan lebih dari itu, ia berubah secara fisik. Matanya sering merah, wajahnya pucat, dan tubuhnya lelah seperti orang yang tidak tidur berhari-hari. Bahkan kadang Ratna memergokinya bicara sendiri di kamar mandi saat malam. Seolah berdialog dengan seseorang, padahal jelas-jelas ia sendirian. Dan yang paling membuat Ratna merinding, adalah bau itu. Aroma melati. Semerbak harum bunga melati sering muncul di dalam rumah, terutama di kamar tidur dan tangga lantai atas. Padahal Ratna tidak pernah menanam melati di taman, apalagi meletakkannya di dalam rumah. Awalnya Ratna mengira mungkin itu parfum, tapi aromanya terlalu alami, terlalu kuat, dan selalu muncul di waktu-waktu tertentu, tengah malam, atau menjelang subuh. Pernah, saat tengah malam Ratna terbangun karena merasa gerah, ia mencium wangi itu lagi, sangat tajam, dan saat memandang ke sisi tempat tidur, ia mendapati Bayu tidur menghadap ke tembok dan tubuhnya menggigil. Mulutnya komat-kamit seperti orang berdoa. Tapi suara yang keluar seperti bisikan asing yang tak dikenalnya. "Mas, Mas Bayu?" panggil Ratna dengan suara bergetar, menyentuh pundaknya pelan. Bayu tersentak bangun. Matanya kosong. Lalu menatap Ratna dalam-dalam. "Kamu manggil siapa?" "Aku, kamu tadi seperti mimpi buruk," jawab Ratna perlahan. Bayu tidak menjawab. Ia bangkit, melangkah ke kamar mandi tanpa berkata apa-apa. Ratna hanya bisa menatap punggungnya, yang terasa jauh, sangat jauh. Hari-hari berikutnya, ketegangan dalam rumah kian terasa. Ratna mencoba menyibukkan diri dengan merawat taman dan membaca buku, tapi hatinya tetap gelisah. Ia bahkan sempat mencoba berbicara dari hati ke hati. "Mas, apa yang sedang terjadi?" tanyanya suatu malam. Bayu yang sedang menyalakan rokok hanya menatap sekilas. "Gak ada. Kamu terlalu banyak mikir. Tapi kamu berubah. Jauh berubah. Aku bisa merasakannya, Mas." Bayu mengembuskan asap rokok ke arah jendela. Lalu pelan-pelan berkata, "Mungkin karena aku udah bosan." Ratna tercekat. "Bosan? Maksudnya bosan sama aku?" Bayu tidak menjawab. Ia hanya berdiri, lalu keluar kamar tanpa sepatah kata pun. Malam itu,
Ratna menangis diam-diam. Di dalam hati, ia mulai menyadari sesuatu yang tak ingin ia akui, bahwa cinta saja tak cukup untuk mempertahankan rumah tangga jika hanya ia yang memperjuangkannya. Dan bahwa suaminya mungkin telah jatuh dalam pelukan bayangan yang belum sempat ia kenali sepenuhnya. Aroma melati kembali muncul malam itu. Tapi kali ini, disertai dengan suara ketukan pelan di pintu kamar mereka. Pelan, ritmis. Tapi ketika Ratna membuka pintu, tidak ada siapapun di luar. Dan di ujung lorong tangga, samar-samar ia melihat bayangan gaun putih melintas begitu cepat. Malam menggantung berat di langit. Awan kelam menutupi rembulan, dan angin dingin berhembus lirih menyusup celah-celah jendela. Jam menunjukkan pukul 2.13 dini hari. Ratna terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Napasnya memburu, tenggorokannya kering. Sekujur tubuhnya menggigil meski selimut tebal masih menyelimuti. Mimpi itu datang lagi. Mimpi yang sama, berulang-ulang dalam 2 minggu terakhir. Ia berdiri di sebuah lapangan kosong. Kabut tebal menggulung tanah, dan dari kejauhan terdengar suara gamelan yang sendu. Di tengah kabut, muncul sesosok wanita berambut panjang menjuntai hingga menyentuh tanah. Bajunya putih kusam. Ia berjalan pelan ke arah Ratna, dan setiap langkahnya diiringi suara tulang patah. Wajahnya tak tampak, hanya rambut yang menutupi seluruh wajah. Tapi ketika wanita itu mengangkat kepalanya, 2 mata merah menyala seperti bara api menatap Ratna dalam-dalam. Lalu ia berkata lirih namun menancap, "Kau akan sendiri. Dia bukan milikmu lagi." Dan setiap kali Ratna terbangun dari mimpi itu, ia merasakan hal yang sama. Bau melati yang menyengat, dan suara gemerincing halus seperti gelang kaki dari arah tangga. Siangnya, Ratna memutuskan keluar rumah. Sudah terlalu lama ia menahan diri di dalam rumah yang kini seperti sangkar dingin, penuh keganjilan dan ketegangan. Ia berjalan menuju warung kecil di ujung gang, tempat orang-orang kampung biasa berkumpul. Di sana, duduklah seorang lelaki tua berjubah lusuh yang tengah menyeruput kopi hitam. Mbah Karyo, lelaki sepuh yang dihormati warga karena kebijaksanaan dan kepekaannya terhadap hal-hal gaib. "Endoro Ratna, ada apa kok kelihatan pucat begitu?" sapa Mbah Karyo dengan suara parau. Ratna menarik napas panjang. "Saya akhir-akhir ini banyak mimpi aneh, Mbah. Rumah saya juga rasanya gak tenang." Mbah Karyo mengerutkan dahi, menaruh gelas kopinya dan menatap Ratna penuh makna. "Endoro pernah lihat bayangan perempuan malam-malam? Atau bau-bauan aneh yang datangnya gak tentu arah?" Ratna menatapnya tajam. "Iya, bau melati. Dan mimpi seorang perempuan matanya merah." Mbah Karyo menghela napas, lalu menoleh ke arah langit yang mulai mendung. "Kulo sampun kerasa, Mbakyu," ucapnya dalam bahasa Jawa halus. "Saya sudah merasakan. Dari 2 minggu lalu, hawa di sekitar rumah jenengan mulai berubah. Angin malamnya berat, dan suara-suara tanah kadang terdengar walau tak ada siapa-siapa." Ratna tercekat. "Apa maksudnya, Mbah?" "Besok malam, satu suro akan datang. Itu malam paling wingit dalam penanggalan Jawa. Saat batas dunia kasat mata dan tak kasat mata menipis. Banyak makhluk halus yang bebas berkeliaran, dan mereka yang menanam niat buruk, biasanya mengambil kesempatan malam itu." Ratna memegang dadanya. "Tapi siapa? Maksud Mbah, ada yang sengaja mengganggu rumah saya?" Mbah Karyo mengangguk pelan. "Perempuan. Energinya kuat. Tapi ini bukan sekadar dendam atau iri. Ini pelet. Dan bukan pelet biasa. Ini susu pengikat, yang ditanam dengan medium darah dan bunga 7 rupa. Sekali mengikat, dia bisa membuat laki-laki kehilangan akal dan nuraninya." Ratna merasa darahnya mengalir dingin. Segala keganjilan bayu, mimpi-mimpi, bau melati, semuanya mulai masuk akal. "Mbah, saya harus apa? Saya ingin suami saya kembali seperti dulu." Mbah Karyo terdiam lama. Ia merogoh tas kain kecil di pinggangnya.
lalu mengeluarkan seutas benang merah dan selembar kain putih kecil yang digoresi aksara Jawa kuno. Ambil ini. Letakkan di bawah bantal tempat tidur jenengan malam ini. Dan jangan pernah padamkan lampu di kamar selama 7 malam. Kalau ada suara memanggil namamu dari luar jendela, jangan jawab. Sekali kamu menyahut, jiwamu bisa ditarik. Ratna menggenggam benda itu erat, menahan gemetar. Ia tahu kini bahwa rumah tangganya bukan hanya di ujung kehancuran, tapi juga sedang berada dalam lingkaran sihir gelap yang menakutkan. Malam itu, Ratna tidur dalam doa. Benda pemberian Mbah Karyo ia letakkan di bawah bantal. Lampu kamar ia biarkan menyala. Ia memejamkan mata sambil menggenggam tasbih kecil, berharap malam berlalu cepat. Namun pukul 2 dini hari, suara itu datang. Pelan, lirih, tapi jelas. Ratna. Suara perempuan. Dingin, panjang, menyeret. Ratna ah. Ratna menggigit bibirnya. Ia tak menjawab. Ia hanya memeluk tubuhnya sendiri, menutup telinga. Ratna ah, suamimu sudah bukan milikmu lagi. Lalu terdengar suara langkah kaki di luar jendela. Gemerincing halus, seperti gelang kaki wanita. Air mata Ratna mengalir deras. Ia ingin berteriak, tapi suara itu kembali. Kali ini lebih dekat, lebih mengerikan. Buka pintunya, biar kamu tahu siapa yang sebenarnya tinggal bersamanya sekarang. Lalu, tiba-tiba, lampu kamar padam. Ratna menjerit. Dan dari sudut kamar, samar-samar ia melihat bayangan wanita berambut panjang, berdiri diam, menghadapnya. Matanya menyala merah menyala dalam gelap. Hujan turun sejak sore, deras dan tak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Langit malam satu suro pekat tanpa bulan. Semua terasa beku. Bahkan suara jangkrik yang biasanya ramai di pekarangan pun bungkam malam itu. Malam yang begitu sunyi hingga detak jantung sendiri terasa seperti pukulan genderang di kepala. Ratna duduk sendiri di ruang tengah. Selimut menutupi bahunya, namun dingin tetap menelusup ke tulang. Bayu belum pulang sejak 2 hari lalu. Ponselnya tidak aktif. Kantornya tidak tahu kemana ia pergi, bahkan mobilnya pun tak terlihat dimanapun. Sejak mimpi menyeramkan dan suara-suara aneh itu, Ratna merasa rumah ini bukan lagi rumahnya. Udara berubah. Aroma melati makin sering datang, bahkan saat siang hari. Cermin di kamar retak sendiri tanpa sebab. Gelas di dapur pecah saat tidak disentuh siapapun. Bahkan pembantunya, Sumi, minta izin pulang lebih awal dan tak kembali sejak 2 hari lalu. Mengaku merasa merinding terus setiap berada di dalam rumah. Dan sekarang, ia sendirian. Tiba-tiba, sekitar pukul 11 malam, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah. Ratna bangkit perlahan dari sofa, tubuhnya lunglai oleh rasa cemas dan harap. Ia mengintip dari celah tirai jendela, dan benar, itu mobil Bayu. Tapi ia tidak turun sendiri. Dari pintu depan rumah, Bayu muncul, diikuti oleh seorang perempuan bergaun merah. Payung hitam menaungi mereka berdua, meski hujan turun dari langit seolah tak mengizinkan siapapun menginjak malam itu dengan damai. Ratna membuka pintu, tubuhnya gemetar. "Mas Bayu, kamu kemana saja?" Bayu menatapnya tajam, tapi kosong. Tidak ada lagi kelembutan di sana. Di sampingnya, perempuan itu, Sari, berdiri diam sambil tersenyum. Wajahnya cantik, tetapi matanya tak bersinar. Di bawah cahaya lampu teras, kulitnya terlihat terlalu pucat, seperti boneka porselen yang terlalu lama disimpan. "Aku gak akan lama," kata Bayu tanpa basa-basi. "Aku cuma mau bilang sesuatu." Ratna menahan napas. "Apa maksudmu?" Bayu menarik selembar kertas dari balik jasnya, lalu meletakkannya di atas meja tamu. Tangannya sedikit gemetar, tapi sorot matanya dingin. "Ini surat talak. Aku menceraikan kamu malam ini, Ratna." Malam satu suro. Dunia runtuh di hadapan Ratna dalam sekejap.
Napasnya tercekat. Tubuhnya lemas seperti benang basah. Tak mampu berdiri. Ia duduk kembali di sofa. Namun tak bisa merasakan apa-apa. Hanya suara degupan jantungnya yang kacau, seolah seluruh tubuhnya memberontak atas kenyataan yang tak masuk akal ini. "Mas, kamu sadar gak apa yang kamu lakukan?" Ucapnya lirih, nyaris tak terdengar. Bayu mengalihkan pandangan. "Aku sadar, Ratna. Justru ini keputusan paling sadar yang pernah aku buat." "Karena dia?" lirih Ratna, matanya mengarah pada Sari yang kini duduk di ujung ruangan tanpa berkata sepatah kata pun. Tangannya menyentuh manik-manik kalung melati yang tergantung di lehernya. Bayu mengangguk pelan. "Aku sudah tidak bisa berpura-pura. Ada yang selama ini tertahan dalam hidupku. Bersamamu aku nyaman, tapi hatiku sudah tidak di situ lagi." Kalimat itu memukul Ratna lebih keras dari palu godam. Ia ingin marah, ingin berteriak, tapi yang keluar dari mulutnya hanyalah isak lirih dan air mata yang mengalir tak tertahankan. "Mas, ini malam 1 Suro, malam yang sakral, malam yang wingit, kamu tega." Bayu tersenyum tipis. "Justru malam ini waktunya melepas yang lama, membuka yang baru. Aku sudah menunggu lama untuk ini." Sari berdiri. Langkahnya lembut, seolah melayang. Ia menoleh sebentar ke arah Ratna dan berkata pelan, "Maaf, Bu Ratna, tapi memang waktunya sudah selesai." Ratna menatapnya penuh luka dan ketakutan. Tapi di balik senyum manis itu, ia menangkap sesuatu yang tak manusiawi. Pandangan mata yang tak berkedip, seperti milik makhluk yang tak mengenal rasa iba. Saat Bayu dan Sari melangkah keluar rumah, lampu di dalam rumah mendadak padam. Bunga melati kering berjatuhan dari langit-langit. Angin berhembus kencang dari arah dapur, menggugurkan lukisan pernikahan mereka dari dinding, membuat bingkainya pecah berkeping-keping. Ratna tersungkur. Di tengah tangis, ia melihat ke lantai. Di bawah meja, ada jejak kaki wanita, tapi bukan kaki biasa. Jejak itu panjang, tipis, dan hanya memiliki 2 jari. Tangisnya berubah menjadi ketakutan yang tak bisa dilukiskan. Di luar rumah, Bayu masuk ke dalam mobil bersama Sari. Saat mobil melaju perlahan, bayangan gaun merah Sari berubah dalam kaca spion. Bukan lagi wanita cantik, melainkan sosok berambut panjang dengan wajah kelam, mata merah menyala, dan senyum yang menakutkan. Dan di dalam rumah yang gelap, Ratna tak sadar bahwa seekor burung gagak hitam hinggap di jendela kamarnya, menatap ke dalam, seolah menandai bahwa rumah itu kini benar-benar kehilangan jiwanya. Pagi itu langit mendung, sama seperti hati Ratna. Tapi tidak ada hujan, tidak ada petir, hanya sunyi yang menyesakkan, seperti ruang hampa yang tak memberi udara untuk bernapas. Ratna duduk di tepi ranjang, tubuhnya masih berselimut sejak malam tadi. Tapi bukan karena dingin. Ia bahkan tak tahu lagi di mana dirinya. Yang ia tahu, dunia yang selama ini ia rawat dengan cinta, telah hancur tak bersisa. Ketukan keras di pintu utama membuyarkan lamunannya. Brak! Pintu kamar tiba-tiba terbuka dengan kasar. Bayu berdiri di ambang pintu bersama 2 pria berbadan kekar. Tatapan Bayu dingin, tak berperasaan. Tidak ada lagi kelembutan, tidak ada belas kasih, bahkan tidak ada kebencian. Hanya kehampaan. "Keluar," ucapnya pendek. Ratna tertegun. "Apa maksudmu?" "Keluar dari rumah ini. Sekarang juga." Ratna berdiri perlahan, tubuhnya gemetar. "Mas, ini rumah kita. Rumah peninggalan orang tuamu. Rumah kita tinggal berdua sejak awal pernikahan. Kamu gak bisa seenaknya begini." Bayu menoleh pada kedua pria itu. "Antarkan dia keluar. Jangan sentuh kasar. Tapi pastikan dia gak bawa apapun." Ratna menahan air matanya. "Mas, ini gak adil. Ini rumahku juga. Aku istrimu." Bayu mendekat. Suaranya pelan tapi menusuk. "Kamu mantan istriku. Surat talak sudah sah. Dan mulai hari ini, rumah ini,
Semua isinya bukan milikmu lagi. Sari yang tinggal di sini sekarang. Jadi silakan pergi, Ratna. Jangan buat aku mengusirmu dengan cara yang lebih keras. Tubuh Ratna terasa melayang. Dunia seperti berputar tak tentu arah. Ia berusaha bicara, tapi lidahnya keluh. Ia menatap ke sekeliling kamar. Lemari pakaian yang dulu ia isi dengan tangan sendiri, gorden hasil pilihannya di toko kain, figura foto kecil di meja rias, semua terasa asing sekarang. Dua pria itu menunggu di ambang pintu, dan tatapan Bayu tak menunjukkan ada sedikit pun ruang untuk harapan. Dengan tangan gemetar, Ratna berjalan perlahan keluar kamar. Di tangga, ia melihat Sari sedang duduk di sofa ruang tamu, mengenakan gaun tidur putih. Wajahnya segar, rambutnya tergerai lembut. Ia menyesap teh hangat sambil membaca buku, seolah ini adalah rumah yang telah ia huni selama bertahun-tahun. Ketika Ratna melewatinya, Sari hanya menoleh singkat dan tersenyum tipis. Senyum yang bukan untuk menyapa, tapi seperti ucapan selamat tinggal yang penuh kemenangan. Ratna menahan tangis. Ia melewati pintu utama dengan langkah gontai. Di luar, dunia terasa asing. Udara terasa dingin, tapi bukan karena cuaca. Karena ia kini tak lagi punya rumah, tak lagi punya suami, tak lagi punya apapun. Ia hanya membawa tubuh dan pakaian yang melekat di badan. Tak ada tas, tak ada uang, tak ada telepon. Semuanya tertinggal di dalam rumah. Dan pintu besar itu, pintu yang selama 9 tahun selalu menyambutnya dengan hangat, kini tertutup rapat. Dan entah kenapa, saat ia menoleh untuk terakhir kali, rumah itu tampak berbeda. Seperti dilingkupi bayangan gelap. Seperti hidup, tapi bukan rumah yang ia kenal. Ratna berjalan tanpa arah, tanpa tujuan. Sandal yang dikenakannya basah oleh tanah dan genangan air. Orang-orang memandangnya heran, sebagian iba, sebagian hanya lewat tanpa peduli. Ia ingin menelepon seseorang, siapapun, tapi tak punya ponsel. Ia ingin menangis, tapi air matanya sudah habis sejak semalam. Ketika malam tiba dan Ratna tak punya tempat berlindung, ia duduk di emperan toko yang sudah tutup. Hujan mulai turun, dan ia hanya bisa memeluk tubuh sendiri, menggigil dalam dingin yang tak lagi bisa ia lawan. Pikiran Ratna penuh tanya. Kenapa Bayu berubah sedemikian kejam? Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Sari begitu cepat menguasai segalanya? Dan yang paling menyakitkan, mengapa semuanya terjadi tanpa alasan? Tanpa penjelasan? Tanpa dialog? Tanpa ruang untuk menyelamatkan apapun yang telah dibangun selama 9 tahun. Malam itu, saat semua lampu kota mulai padam satu demi satu, Ratna tertidur dalam duduk, basah, lapar, dan patah sepenuhnya. Dalam tidurnya, mimpi kembali datang. Tapi kali ini, tidak seperti sebelumnya. Ia melihat dirinya sendiri berdiri di depan rumah lamanya, memegang payung hitam di tengah hujan deras. Di jendela kamar atas, Bayu berdiri dengan tubuh membelakanginya, dan di belakangnya, Sari memeluk dari belakang. Tapi wajah Sari kini tampak jelas, bukan manusia. Kulitnya abu-abu, matanya hitam seluruhnya, dan lidahnya menjulur panjang, menjilat telinga Bayu dengan gerakan menjijikan. Ratna menjerit dalam mimpi, tapi tak ada suara. Dan saat ia membuka mata di dunia nyata, seekor kucing hitam duduk tepat di depannya, menatapnya lama, seolah memahami segalanya. Pagi itu langit cerah, tapi Ratna duduk di bawah pohon waru di belakang masjid kampung dengan hati sekelam malam satu suro yang baru berlalu. Tubuhnya lelah, tapi bukan karena hujan atau dingin, melainkan karena jiwanya remuk, dipaksa menerima kenyataan pahit yang belum sempat ia cerna sepenuhnya. Sudah 2 hari ia tinggal sementara di rumah Buminah, janda sepuh yang dikenalnya saat dulu aktif di pengajian kampung. Wanita renta itu dengan tulus menawarkan tempat berteduh, sekadar kasur tipis dan nasi hangat yang terasa seperti kemewahan bagi Ratna kini. Pagi ini, Ratna memberanikan diri kembali mengunjungi orang yang dulu memperingatkannya, Mbah Karyo.
Rumah Mbah Karyo berada di pinggir hutan bambu, terpencil dan diselimuti aura mistis. Begitu Ratna tiba, Mbah Karyo sedang duduk di beranda, membakar dupa putih, menghadap barat laut. "Endoro Ratna, saya sudah menunggu," ucap Mbah Karyo tanpa menoleh. Ratna duduk di hadapannya, tangan gemetar. "Mbah, saya sudah diusir. Tanpa apapun. Semua harta, semua yang saya miliki, bahkan suami saya hilang. Saya ingin tahu siapa sebenarnya perempuan itu." Mbah Karyo membuka mata perlahan. Pandangannya dalam, tajam, namun penuh iba. "Namanya bukan Sari," ucapnya datar. "Itu hanya nama samaran. Nama aslinya Sri Dewani. Ia dikenal di beberapa wilayah pedalaman Jawa sebagai perempuan pemandu ilmu pengikat. Bukan dukun biasa, tapi pemilik susuk pemikat berisi tumbal. Ilmu hitam jenis ini mengikat bukan hanya hati, tapi juga akal dan kehendak." Ratna menelan ludah. "Tumbal." Iya, setiap pria yang terikat padanya akan menyerahkan dua hal, harta dan kesadaran. Dan setiap istrinya yang terdahulu akan mengalami kehancuran. Beberapa berakhir gila, beberapa meninggal tak lama setelah ditinggal. Ratna gemetar. "Kenapa dia memilih suami saya?" "Karena Bayu memiliki 3 hal yang ia incar: kekayaan warisan, kelemahan spiritual, dan pasangan yang lemah secara energi jiwa. Maafkan saya, Endoro Ratna. Tapi selama ini kamu terlalu pasrah, terlalu percaya. Dia mengincar rumahmu jauh sebelum ia pindah ke sebelah. Pindahnya itu bukan kebetulan. Sudah dirancang." Air mata Ratna menetes. "Lalu saya harus bagaimana, Mbah?" Mbah Karyo menghela napas, lalu berdiri. "Kita butuh bantuan orang lain. Ilmu ini terlalu kuat untuk saya sendirian." Sore itu, Mbah Karyo mengajak Ratna naik sepeda motor tua ke sebuah desa di lereng gunung. Desa itu hanya bisa dijangkau lewat jalan setapak penuh kerikil dan kabut. Di ujungnya, berdiri sebuah gubuk kayu yang tampak biasa dari luar, namun aura sekelilingnya terasa berbeda. Hawa sunyi dan berat seolah waktu melambat di sekitarnya. "Disinilah tinggalnya Mbah Rekso," bisik Mbah Karyo. "Dukun sepuh yang hanya turun tangan jika menyangkut ilmu hitam kelas tinggi." Ratna mengikuti langkah mereka masuk ke dalam. Di dalam gubuk, aroma dupa dan akar-akaran menyengat hidung. Seorang lelaki tua berambut panjang putih duduk bersila, tubuhnya kurus kering, namun sorot matanya menyala seperti bara. Mbah Rekso menatap Ratna tajam. "Namamu Ratna, dan kau datang karena hatimu dicuri makhluk penyamar." Ratna terkejut. Belum sempat bicara, Mbah Rekso sudah melanjutkan, "Sri Dewani bukan perempuan biasa. Dia bukan manusia sepenuhnya. Dia hasil perjanjian lintas batas, bertapa puluhan tahun di Gunung Tidar, menyerahkan rahimnya sebagai mahar untuk kemampuan pengikat. Lelaki yang disentuhnya akan menjadi miliknya, tapi tak pernah hidup lama. Karena di balik semua hartanya, tubuh itu akan rontok sedikit demi sedikit." Ratna menutup mulutnya. Tubuhnya menggigil. Ia menunduk, mencoba menerima fakta yang terlalu mengerikan untuk dicerna. "Apa masih bisa diselamatkan?" tanyanya pelan. "Bisa," jawab Mbah Rekso. "Tapi kamu harus kuat. Ilmu ini hanya bisa dipatahkan jika kau sendiri menyaksikan prosesi pengikatan dan memutusnya dengan doa dan restu yang melebihi ilmu mereka, yakni doa dari istri sah yang dizalimi. Tapi waktunya sempit." "Kenapa?" "Karena dalam 7 hari setelah malam 1 suro, Sri Dewani akan mengadakan tirakat penyempurna susu. Jika berhasil, Bayu tak hanya menjadi miliknya selamanya, tapi jiwamu akan ikut ditarik sebagai bayaran. Itulah harga dari sihir penggantian peran istri." Ratna menutup wajahnya. Tangisnya pecah, tapi bukan karena kelemahan. Tangis itu adalah ledakan dari 9 tahun perjuangan yang diremukkan dalam hitungan malam. "Kalau begitu bantu saya, Mbah. Saya akan lakukan apapun."
Mbah Rekso mengangguk perlahan. Kita mulai malam ini. Tapi kamu harus siap. Karena perjalananmu tak akan hanya melawan manusia, tapi juga melawan jin, cermin diri, dan semua luka yang pernah kau simpan. Malam itu, di bawah bulan sabit yang pucat, Ratna duduk bersila di tengah lingkaran dupa dan doa. Mbah Rekso dan Mbah Karyo berzikir pelan, sambil menanam 7 paku besi di tanah mengelilinginya. Di tangannya, Ratna menggenggam secari kain bekas bantal pernikahan, dan setangkai bunga melati kering yang ia temukan terakhir di rumahnya sebelum diusir. Perjalanan ke kebenaran baru saja dimulai. Dan untuk pertama kalinya sejak rumah tangganya hancur, Ratna merasakan sesuatu yang tak ia rasakan sejak lama. Keyakinan, malam-malam di lereng gunung selalu sunyi, hanya ditemani suara serangga dan desir angin menyisir pepohonan. Di sebuah pondok kayu kecil tanpa listrik dan sinyal, Ratna menjalani kehidupan barunya, jauh dari kenyamanan, jauh dari hingar-bingar dunia yang selama ini ia anggap rumah. Hari-hari pertama terasa berat. Badannya masih lelah, pikirannya masih sesak oleh tanya yang belum sepenuhnya mendapat jawaban. Tapi keputusannya bulat, ia ingin membersihkan dirinya. Bukan untuk Bayu, bukan untuk membalas Sari, tapi untuk jiwanya sendiri, yang sudah terlalu lama dipasung luka. Atas arahan Mbah Rekso dan restu dari Mbah Karyo, Ratna menjalani tirakat, puasa mutih, tidak makan apapun kecuali nasi putih dan air putih, tanpa garam, tanpa lauk, selama 7 hari 7 malam. Ia juga berpuasa bicara, tidak mengeluarkan suara kecuali untuk sholat dan berzikir. Siang hari, ia duduk di tepi sungai, memandangi aliran air yang jernih, berusaha belajar mengalirkan pikirannya seperti air, menerima batu, akar, dan cabang yang menghalangi, namun terus bergerak maju. Malam harinya, ia menyendiri di dalam pondok kayu, menyalakan pelita kecil dan membaca Al-Quran, mencoba merangkai kembali hubungan dengan Tuhannya yang dulu sering ia lupakan dalam limpahan kenyamanan. Pada malam ketiga, Ratna bermimpi. Ia berjalan di padang tandus yang sangat luas, tak ada pohon, tak ada matahari. Ia kehausan, kakinya luka. Di kejauhan ia melihat seseorang berdiri, menunduk. Ketika ia mendekat, ia sadar itu dirinya sendiri. Dirinya yang dulu, Ratna yang sabar, penuh kasih, dan selalu bersyukur. Tapi tubuh itu kurus, lemah, seperti hampir mati. Maafkan aku, ucap Ratna dalam mimpi, lututnya jatuh ke tanah. Sosok Ratna itu mengangkat kepala, tersenyum, lalu menghilang dalam cahaya putih. Ketika Ratna terbangun, dadanya ringan. Untuk pertama kalinya sejak malam 1 suro, ia merasa bisa bernapas dengan lega. Pada hari kelima, Mbah Rekso datang ke pondoknya membawa 2 gelas air dan segenggam daun bidara. Saatnya mandi penyucian. Air ini diracik dengan bacaan ayat-ayat khusus. Kamu harus mandi di sungai yang mengalir dari mata air Sendang Mulyo. Biar semua yang mengikat, yang menempel, dan yang mengotori jiwamu larut bersama alirannya. Ratna mengangguk. Ia membawa air dan daun itu ke sungai yang disebut Mbah Rekso. Tanpa ragu, ia menyelamkan tubuhnya pelan-pelan. Air dingin memeluk tubuhnya seperti rahim alam. Dengan tenang, ia menggosokkan daun bidara ke wajah, pundak, dada, lalu berdoa dalam hati. Ya Allah, aku lelah membenci. Aku ikhlas. Aku pasrah. Jika Bayu memang bukan takdirku lagi, aku ridha. Tapi jika masih ada jalan baginya untuk kembali sadar, aku mohon, bimbinglah kami. Tapi jika tidak, cukup beri aku kekuatan untuk berjalan tanpa dendam. Air mata bercampur air sungai. Tapi Ratna tidak menangis karena luka, melainkan karena menemukan dirinya sendiri kembali. Hari ke-7, puasa ditutup dengan malam panjang yang penuh doa. Mbah Rekso memimpin zikir di bawah pohon beringin tua. Ratna duduk dalam lingkaran dupa dan cahaya pelita. Matanya terpejam, tubuhnya gemetar. Dalam zikir itu, tiba-tiba tubuh Ratna bergetar hebat. Tangannya terkepal,
Keringat dingin bercucuran. Mbah Karyo yang berada di sampingnya menahan tubuh Ratna, sementara Mbah Rekso membacakan ayat-ayat dengan suara lantang. Dari mulut Ratna, suara lain terdengar, suara perempuan, berat dan mengejek. Dia bukan siapa-siapa. Dia sudah kalah. Dia bukan istri. Dia hanya kenangan. Mbah Rekso mengangkat tongkat kayunya. Atas nama Tuhan Yang Maha Kuasa, kami memutus seluruh ikatan gaib yang tidak halal. Dupa meletup, dan tubuh Ratna terdorong ke belakang. Ia jatuh tak sadarkan diri. Saat ia terbangun menjelang subuh, udara terasa berbeda. Langit fajar berwarna jingga, dan suara azan dari surau kecil di kaki bukit menggema lembut. Ratna bangkit perlahan. Badannya terasa ringan. Kepalanya tidak lagi pusing. Dan yang paling ia rasakan adalah kedamaian. Ia berdiri, menatap ke arah timur, lalu berbisik pada dirinya sendiri. Ini bukan akhir. Ini awal yang baru. Aku siap. Jakarta, 3 bulan setelah malam 1 Suro. Bayu duduk termenung di beranda rumah mewahnya. Rumah yang dulu penuh canda dan kehangatan, tapi kini sunyi, kosong, dan dingin seperti gua tua tak berpenghuni. Kursi rotan reot yang ia duduki berderit setiap kali ia bergerak. Tubuhnya kini kurus, mata cekung, kulit pucat seperti mayat hidup. Tak ada lagi aroma parfum mahal. Yang tersisa hanya bau jamur lembab dari dinding yang mulai retak. Sejak Ratna pergi dan Sari mengambil alih, hidup Bayu berubah seperti mimpi buruk yang terus memanjang tanpa akhir. Awalnya segalanya tampak sempurna. Sari menjadi istri baru yang lembut dan menuruti semua kemauannya. Ia pintar berbicara, tahu cara memanjakan, dan sangat pandai menjaga sikap di depan orang. Namun, itu hanya berlangsung beberapa minggu. Setelah semua harta, surat tanah, dan akses rekening beralih atas nama Sari, wajah Sari perlahan berubah. Ia mulai lebih sering keluar malam tanpa alasan jelas. Ia pulang pagi hari dengan bau aneh, campuran kemenyan dan bunga kenanga. Ia mulai bicara sendiri di kamar, tertawa tanpa suara, memandang cermin lama sekali sambil melafalkan mantra yang tak dimengerti Bayu. "Sayang, kamu ngomong sama siapa sih?" tanya Bayu suatu malam. Sari hanya menoleh, tersenyum miring. "Sama yang sudah lebih dulu tinggal di sini sebelum kamu." Sejak malam itu, Bayu tak pernah lagi tidur dengan tenang. Setiap malam, mimpi buruk datang silih berganti. Kadang ia melihat Ratna menangis darah. Kadang ia bermimpi ditarik ke dalam sumur tua oleh tangan-tangan perempuan yang kukunya panjang dan berlumuran tanah. Yang paling sering, ia mendengar suara gamelan lirih. Lalu suara Sari yang melantunkan sesuatu dalam bahasa kuno yang menusuk telinga. Tak hanya itu, perusahaannya yang selama ini stabil, mulai menunjukkan keretakan. Proyek besar dibatalkan mendadak. Investor menarik dana. Klien besar memutus kontrak. Dan yang paling mengejutkan, sekretarisnya, yang juga kepercayaannya sejak lama, mengundurkan diri dengan alasan tidak tahan suasana buruk di kantor. "Ada sesuatu yang gak wajar di kantor ini, Pak," katanya sebelum pergi. "Setiap malam, kursi Anda bergoyang sendiri. Ada suara perempuan nangis dari ruang rapat. Kami semua takut." Bayu awalnya menolak percaya. Tapi saat audit keuangan tiba, semuanya terbongkar. Rekening perusahaan kosong. Aset dijual diam-diam. Surat-surat disalahgunakan. Dan semua mengarah pada satu nama, Sari. Ketika Bayu mencoba mencari Sari, rumah sudah kosong. Semua barangnya lenyap. Mobilnya hilang. Nomor ponselnya tak bisa dihubungi. Bahkan akun media sosialnya raib tanpa jejak. Seakan Sari tak pernah ada. Yang tersisa hanya secari kertas bertuliskan tangan. "Terima kasih sudah jadi jembatan. Sekarang, semua sudah aku ambil. Jangan cari aku. Kamu bukan siapa-siapa lagi." Bayu terduduk. Dunia berputar cepat. Ia merasa mual, dingin,
dan tiba-tiba matanya kabur. Ia pingsan di ruang tamu. Bayu bangun di rumah sakit. Diagnosis dokter membuatnya terpukul. Tubuhnya mengalami kerusakan saraf, tekanan darah tidak stabil, dan fungsi hati menurun tajam. Stres berat, kata dokter. Tapi Bayu tahu, ini bukan sekadar sakit jasmani. Sejak itu, ia hidup berpindah-pindah, menumpang di rumah saudara yang mulai menjauhinya. Reputasinya hancur, uang habis. Bahkan rumah peninggalan orang tuanya kini sudah disita bank karena utang tak terbayar. Ia kini tidur di kamar kos sempit. Dindingnya mengelupas, atapnya bocor. Dan setiap malam, saat ia menutup mata, suara itu kembali. Kau tinggalkan yang tulus, demi yang semu. Kau hancurkan rumahmu sendiri. Kini lihat, tak ada yang tersisa. Ia mulai menulis surat. Untuk Ratna. Tapi selalu ia robek sebelum selesai. Hatinya tahu, semua sudah terlambat. Waktu tak bisa diputar. Dosa tak bisa dicuci dengan penyesalan semata. Cinta yang ia hianati sudah dikubur dalam luka terdalam yang ia ciptakan sendiri. Dan ketika suatu malam ia berdiri di depan cermin, ia melihat bayangan Ratna, bukan tubuhnya, tapi aura kelembutannya yang dulu. Lalu dari sudut ruangan, muncul bayangan perempuan lain, berambut panjang, berwajah rusak, dengan mata merah menyala. Kau milikku, seumur hidup. Bayu berteriak, tapi tak ada yang mendengar. Di tempat barunya, tak ada tetangga. Tak ada keluarga. Tak ada siapa-siapa. Karma memang tidak pernah tidur. Ia berjalan pelan, sabar, tanpa suara. Tapi ketika ia datang, tak ada tempat untuk bersembunyi. Dan kini, Bayu menjadi bukti hidup bahwa apa yang kita tabur akan kembali, bahkan dengan bunga. 1 tahun telah berlalu sejak malam kelam itu. Dan pagi ini, Ratna berdiri di depan cermin kecil yang menggantung di dinding bambu rumah kontrakannya. Wajahnya terlihat lebih matang, penuh keteguhan. Tak ada lagi tatapan kosong. Tak ada lagi sembab mata karena tangisan semalam. Kini matanya penuh cahaya. Bukan cahaya duniawi, tapi cahaya batin yang tumbuh dari kehancuran yang ia peluk dan terima sepenuhnya. Ia memakai kerudung warna lembut, lalu menyiapkan map dan catatan kecil ke dalam tas tangan. Hari ini ia akan menjadi pembicara tamu dalam seminar bertema Perempuan dan Ketangguhan Jiwa di aula sebuah universitas swasta. Undangan itu datang dari seorang dosen, teman lamanya saat kuliah dulu, yang dulu tak tahu kabarnya setelah pernikahan Ratna. Waktu yang mengabarkan segalanya. Begitu kata dosen itu saat menghubunginya beberapa minggu lalu. Perjalanan Ratna tak mudah. Setelah selesai menjalani pembersihan diri bersama Mbah Rekso, ia memutuskan tidak kembali ke kota besar. Ia tinggal di sebuah kota kecil di kaki pegunungan, membuka warung jamu dan konseling batin bernama Warung Jiwa. Ide itu datang dari seorang sahabat lamanya bernama Rini, seseorang yang dulu sering dilupakannya saat masih menjadi nyonya rumah besar, tapi ternyata menjadi penopang utamanya saat ia terjatuh tanpa alas. Jamu bukan hanya soal badan yang sehat, kata Rini, tapi juga tentang batin yang seimbang. Mereka mulai dari nol. Ratna belajar meracik jamu, membaca ulang buku-buku lama tentang pengobatan tradisional, lalu menggabungkannya dengan pendekatan spiritual dan refleksi diri. Di pojok warung, ia sediakan tempat duduk kecil bagi siapapun yang ingin bercerita. Tidak dibayar. Hanya perlu hati yang mau terbuka. Dari mulut ke mulut, namanya mulai dikenal. Bukan sebagai mantan istri Bayu, tapi sebagai Ratna yang kuat, yang pernah dihancurkan, tapi tak pernah menyerah. Suatu hari, seorang ibu muda datang ke warungnya, menangis karena dipoligami tanpa izin. Lain waktu, datang remaja perempuan korban kekerasan keluarga. Pernah juga seorang duda paruh-baya yang mengaku hampir bunuh diri setelah kehilangan istri. Kepada mereka, Ratna tidak menggurui. Ia hanya mendengarkan. Kadang menulis puisi untuk mereka. Kadang memeluk dalam diam.
Dan kadang, jika luka sudah terlalu dalam, ia ajak duduk di bawah pohon jambu belakang warung, tempat ia biasa bermeditasi. Panggilan untuk berbicara di seminar hari ini adalah pertama kalinya ia tampil di depan publik sebagai narasumber. Bukan karena sensasi, tapi karena transformasi. Di aula kampus yang hangat dan penuh bunga segar, puluhan mahasiswa, dosen, dan aktivis perempuan berkumpul. Saat namanya dipanggil, Ratna melangkah ke podium dengan langkah pasti. Ia tidak lagi takut akan pandangan orang. Bahkan, kini ia merasa dilahirkan kembali, bukan sebagai istri siapa, tapi sebagai perempuan bernama Ratna Pradipta, yang pernah kehilangan segalanya tapi memilih tidak kehilangan dirinya sendiri. Dulu saya pikir cinta cukup untuk menyelamatkan rumah tangga. Saya salah, ucapnya mantap. Cinta memang indah. Tapi ia bukan jaminan. Karena kekuatan sejati bukan pada siapa yang mencintai kita, tapi pada bagaimana kita mencintai diri sendiri tanpa harus bergantung pada cinta siapapun. Ruangan hening. Lalu perlahan terdengar tepuk tangan. Sebagian peserta menangis. Ratna tidak bicara tentang dendam, tidak juga menyebut nama siapapun. Ia hanya berbicara tentang bagaimana luka yang diterima dengan sadar akan berubah menjadi cahaya. Tentang bagaimana perempuan, meski diremehkan, dibuang, atau dihancurkan tetap bisa tumbuh menjadi lebih kuat dari siapapun yang pernah menyakitinya. Di akhir acara, beberapa peserta mendekatinya untuk berfoto, untuk mengucap terima kasih. Bahkan ada yang hanya ingin menyentuh tangannya sambil berbisik, "Mbak Ratna, saya sedang ada di titik yang sama. Tapi sekarang saya punya harapan." Dan malam itu, saat kembali ke warung jamunya yang sederhana, Ratna duduk di pelataran, memandangi langit. Bintang berserakan seperti serpihan mimpi yang dulu sempat pecah. Ia tersenyum, lalu menulis di buku catatannya, "Tuhan tidak menjanjikan kehidupan yang tanpa luka, tapi ia menanamkan kekuatan pada jiwa yang tidak berhenti percaya." Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Ratna bersyukur atas semua luka. Karena justru luka itulah yang menyelamatkannya. Langit sore menggantung kelabu. Angin mengusik daun-daun jati yang gugur perlahan. Di depan warung jiwa, suara sendu dari radio tua mengalun pelan, menyanyikan tembang lawas yang entah mengapa terasa begitu menyayat. Ratna sedang menyapu halaman ketika seseorang berdiri di ujung gerbang. Seorang lelaki renta, tubuhnya membungkuk, langkahnya tertatih. Pakaiannya lusuh, wajahnya pucat, dan di tangannya menggenggam sebuah tas kecil yang nyaris robek di sudutnya. Saat Ratna menoleh, waktu seperti berhenti. "Itu Bayu." Ratna terdiam. Sapunya terjatuh pelan ke tanah. Dunia seolah tak bersuara. Hanya suara detak jantungnya yang menggema dalam dada, mengingatkan bahwa luka lama belum tentu mati, tapi mungkin sudah tidur lama dalam pelukan waktu. Bayu menunduk dalam-dalam. "Ratna." Hanya satu kata itu, tapi cukup untuk merobek semua dinding waktu yang sudah ia bangun dengan susah payah. Ratna berjalan perlahan mendekat, napasnya ditahan. Matanya menatap wajah lelaki yang dulu pernah ia cintai sepenuh hati. Dulu, Bayu adalah pria tampan yang gagah, percaya diri, dan selalu rapi. Tapi kini, kulitnya kering, pipinya cekung, dan tubuhnya seperti habis ditelan penyakit dan rasa bersalah. "Apa kabar?" tanya Ratna. Suaranya lembut tapi tegas. Bayu mengangkat wajahnya perlahan, dan air mata jatuh dari sudut matanya yang sayu. "Aku tidak pantas menjawab itu." Ratna mengangguk kecil. "Silakan duduk." Mereka duduk di bangku kayu depan warung, di bawah pohon jambu yang daunnya berguguran seperti kenangan yang enggan pergi. "Sari meninggalkanku," ujar Bayu pelan. "Setelah semuanya habis. Uang, nama baik, bahkan kesehatanku. Dia pergi, dan aku tahu semua ini adalah akibat dari apa yang kulakukan padamu." Ratna menatapnya tenang. Tak ada amarah, tak ada dendam. Hanya kesedihan sunyi yang tak bisa dilukiskan.
Aku mencari-cari cara untuk meminta maaf. Tapi setiap kali membayangkan wajahmu, aku merasa aku sudah tak layak dilihat. Lanjut Bayu. Aku menyesal. Setiap hari. Setiap malam. Aku ingin kembali. Bukan karena aku tak punya apa-apa. Tapi karena aku sadar, kau adalah segalanya yang pernah membuatku utuh. Hening. Ratna menghela napas panjang. Pandangannya menerawang jauh ke langit senja. Bayu, katanya lembut. Maaf, tapi aku bukan lagi Ratna yang dulu. Bayu menggigit bibirnya. Aku tahu. Tapi bisakah kau memaafkanku? Bukan untuk memperbaiki, tapi setidaknya agar aku bisa mati dengan tenang. Ratna menoleh. Air matanya mengambang, tapi tak jatuh. Aku sudah memaafkanmu, bahkan jauh sebelum kamu datang, jawabnya. Bukan karena kamu layak dimaafkan, tapi karena aku butuh hidup damai. Aku butuh bebas dari bayang-bayangmu agar bisa tumbuh. Bayu menunduk, bahunya gemetar. Ia menangis dalam diam. Ratna menatapnya lama, lalu mengeluarkan sapu tangan kecil dari sakunya dan menyodorkannya. Aku senang kamu datang, lanjutnya. Karena kini, aku bisa mengucapkan ini langsung. Terima kasih. Tanpa pengkhianatanmu, aku tak akan sampai di titik ini. Aku tak akan kenal kekuatan dalam diriku. Aku tak akan tahu bahwa perempuan bisa berdiri sendiri, bahkan setelah dijatuhkan dari tempat tertingginya. Bayu tak sanggup berkata-kata. Tangisnya pecah di kedua tangan. Maukah kamu kuantar ke puskesmas nanti malam? Tawar Ratna pelan. Tubuhmu gemetar. Kau butuh istirahat. Bayu mengangguk sambil terisak. Aku hanya ingin melihatmu terakhir kali. Ratna tersenyum kecil. Tuhan tak akan mencabut nyawa siapapun sebelum waktunya. Tapi jika memang waktumu dekat, semoga kau pergi dengan damai, tanpa kebencian, tanpa beban. Dan dengan maafku. Malam itu, Ratna membaringkan Bayu di ruang tamu warungnya. Ia menyeduhkan teh jahe hangat, menutup tubuh Bayu dengan selimut tipis, dan duduk di sampingnya membaca Al-Quran pelan. Bacaan itu bukan sebagai isyarat pengampunan dosa, tapi sebagai penenang bagi hati yang terlambat sadar. Di tengah malam, saat suara jangkrik bersahutan, Bayu membuka mata dan melihat Ratna tertidur di kursi dengan mushaf terbuka di pangkuannya. Untuk pertama kalinya, ia menangis bukan karena menyesal, tapi karena merasa disucikan oleh kebaikan yang tak pantas ia terima. Dan saat ia menutup mata kembali, dengan nafas berat yang mulai terputus-putus, ia berbisik lirih. Terima kasih, Ratna. Kau perempuan paling mulia yang pernah aku sia-siakan. Langit malam itu tampak jernih. Awan gelap tak menghalangi sinar rembulan yang membelah sunyi malam seperti cahaya dari langit yang turun diam-diam untuk menyapa bumi. Angin malam satu suro bertiup pelan, membawa aroma tanah basah dan ketenangan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Di halaman rumah kecil bergaya tradisional yang ia bangun dari hasil jerih payahnya sendiri, Ratna duduk di antara ibu-ibu kampung dan anak-anak yatim. Sebuah acara doa bersama sedang berlangsung. Dupa menyala samar di sudut halaman. Alunan bacaan Yasin menggema lembut, menyusup ke setiap celah jiwa yang pernah retak dan kini mulai menyatu kembali. Ratna memandang sekeliling dengan senyum tenang. Rumah itu bukan rumah mewah, tapi disinilah jiwanya pulang. Setiap batu bata disusun dari kepedihan yang ia sembuhkan sendiri. Setiap kayunya diikat dari ketulusan yang ia pupuk dalam sepi. Tidak ada suami, tidak ada gelar nyonya siapapun. Hanya Ratna, perempuan yang menemukan dirinya kembali setelah badai besar merobohkan hidupnya. Acara doa selesai, dan semua tamu satu persatu berpamitan. Ratna menyalami mereka dengan hangat, tak membedakan siapapun. Seorang nenek berkata sambil memeluknya, "Kamu panutan, Nak. Kamu membuktikan kalau perempuan bisa kuat tanpa harus membalas dendam." Ratna tersenyum. Ia tidak pernah ingin jadi panutan. Ia hanya tidak ingin jadi korban selamanya.
Setelah rumah kembali sepi, Ratna duduk di bangku panjang di beranda. Ia membawa secangkir wedang jahe, menatap langit yang luas. Bintang-bintang bersinar lembut, seolah ikut menyaksikan transformasi yang luar biasa dari perempuan yang pernah dicampakkan tanpa ampun. Malam 1 Suro tahun lalu aku dihancurkan, gumamnya pelan. Tapi malam ini, aku utuh. Dan lebih kuat dari sebelumnya. Di dalam kamarnya, di atas meja, ada sebuah bingkai kecil berisi foto masa lalu. Ia dan Bayu saat masih pengantin baru. Ia tidak membuangnya. Tidak untuk mengenang cinta, tapi sebagai pengingat bahwa luka tidak harus dibenci. Ia cukup dimengerti. Bayu telah tiada. Ia meninggal 2 bulan setelah datang ke rumah Ratna. Disemayamkan dengan sederhana, dan Ratna hadir, bukan sebagai istri, tapi sebagai satu-satunya orang yang mendoakan kepergiannya dengan tulus. Ia bahkan yang mengurus surat kematian, saat keluarga Bayu menolak mengakui. Salahnya terlalu besar, kata kakak Bayu saat itu. Tapi Ratna hanya menjawab, tak ada manusia yang sempurna. Jika Tuhan saja membuka pintu maaf, kenapa kita menutupnya? Kini, malam Suro tak lagi berarti ancaman bagi Ratna. Justru menjadi malam paling sakral. Malam refleksi, malam di mana ia memaafkan diri sendiri atas semua kelemahan masa lalu. Ia tahu, Tuhan tidak akan memberikan ujian tanpa alasan. Jika dulu ia dipaksa jatuh, itu karena ada pijakan baru yang lebih kokoh menantinya. Ia menulis di jurnal malamnya, "Aku tidak menang atas siapapun. Tapi aku menang atas diriku sendiri. Dan itu cukup." Lalu ia menutup buku harian itu, meniup lampu minyak, dan masuk ke dalam kamar. Di dalam tidurnya malam itu, Ratna bermimpi. Ia berdiri di tepi danau bening. Airnya memantulkan cahaya bulan. Di kejauhan, ada seorang perempuan berbaju putih, berambut panjang, tapi wajahnya bukan menyeramkan seperti dalam mimpi buruk dahulu. Perempuan itu kini tersenyum damai. Matanya tidak merah, tapi teduh. Ia mendekat, lalu berkata, "Sudah selesai, Ratna. Kini waktumu berjalan ke arah yang baru." Ratna hanya mengangguk. Saat ia menoleh ke belakang, dilihatnya semua bayangan masa lalu. Bayu, Sari, rumah lamanya, luka-luka itu, perlahan menghilang seperti kabut pagi. Ketika ia membuka mata keesokan harinya, langit cerah, dan hatinya lebih ringan dari sebelumnya.